Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi, bukan sampai berjumpa lagi, berjumpa lagi dengan channel Ruang Ukom. Nah, pembahasan ini harusnya jadi pembahasan pertama, dan memang ini pembahasan pertama ya. Kita akan membahas tentang tips dan trik menjawab soal Ukom. Ini basic sekali nih. Gimana kalian mempersiapkan gitu ya, sebelum mengerjakan soal Ukom, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menghadapi uji kompetensi mau D3 mau NERS sama ini ya. Jadi apa yang boleh sama apa yang tidak boleh dilakukan pada saat kalian akan menghadapi uji kompetensi. Kita akan kupas tuntas di sini. Tapi sebelum itu, jangan lupa sobat Ruang Ukom, para nerds muda sekalian, untuk share, like dan subscribe channel Ruang Ukom ini supaya bisa bermanfaat. Selalu kita bisa tuh kan belepotan saya ya. Tidak naon lah, no penting mah berkarya gitunya, supaya tetap bisa berkarya terus intinya gitu ya, walaupun masih pemula ya. Oke, jadi apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Oke, mari kita simak. Yang tidak boleh dilakukan dulu. Apa sih yang tidak boleh dilakukan pada saat kalian akan menghadapi uji kompetensi? Sok, apa saja? Pertama, pada saat kalian mengerjakan itu kalian nggak boleh andai-andai. Maksudnya gimana sih Pak? Nggak boleh berandai-andai itu. Nah, jadi kalian tetap fokus pada soal apa yang ada dalam soal tadi, data dalam soal itu, fokus di sana. Jangan berandai-andai. Ada biasanya saya di rumah sakit kayak gini. Biasanya pas praktek saya di NERS atau di D3 pada saat praktek klinik ya seperti ini kebiasaannya. Jadi jangan campur adukan ya, jangan berandai-andai. Kalau pasiennya kayak gini ya pasti kayak gini. Jangan seperti itu. Tapi tetap harus fokus pada data inti yang ada dalam soal. Gak boleh berandai-andai. Kedua, tadi yang saya bilang, gak boleh mencampur adukan pengalaman klinik, apalagi pengalaman kliniknya yang jelek-jelek ya, nggak boleh. Ada biasanya di rumah sakit mah nggak cuci tangan dulu ininya, langsung gitu ya. Atau boleh nggak pakai turniket, pakai sarung tangan. Nah, biasanya dulu di klinik kalau nggak ada turniket pakai sarung tangan, nggak boleh gitu ya. Intinya nggak boleh mencampur. Pokoknya seideal mungkin di teori seperti apa ya, itulah yang harus kalian jadikan landasan gitu ya. Oke, selanjutnya nggak boleh menghafal soal gitu ya. Kan banyak tuh soal berseliweran tuh ya. Misalkan kalian dapat soalnya tipenya kayak gini, misalkan tipe A gitu ya, kalian hafal betul sampai ngelotok gitu, tapi kalian nggak paham, percuma. Karena yang berseliweran itu kemungkinan samanya tidak akan, tapi mirip ya. Dikecoh aja sedikit soalnya, dibalik sedikit, kasih satu kalimat aja kita kasih, atau kita menghapus data pengecohnya, menghapus data intinya, berubah jawabannya gitu ya. Jangan hafal soal, tapi harus paham konsepnya gitu ya. Makanya di sini kita akan bahas konsep-konsep inti, bukan hanya menyuguhkan soal aja. Itulah bedanya kita ya. Jadi kalian, saya harapkan paham, bukan hafal soal itu ya. Sip, lanjut. Kemudian nggak fokus, harus fokus coy gitu ya. Jangan pikir pada saat ngerjain, aduh gimana bebek ya nunggu, nggak boleh. Aduh gimana viewer nggak nambah, wah apalagi ya. Pokoknya pada saat ujian tetap kudu fokus ke yang kalian hadapi saat itu, yaitu
ujian, tetap fokus, jangan celingak-celinguk. Gimana orang lain yang di sebelah kok udah selesai lagi, saya kok belum selesai. Lihat ke sebelah, wah udah soal nomor 160, saya masih 90. Wah jangan, tetap fokus apa yang ada di hadapan kalian. Apalagi kalian coba-coba, jawabannya apa coy, nah, nggak boleh gitu ya. Kudu fokus terhadap apa yang kalian kerjakan di depan gitu ya, karena tiap soal beda-beda. Jadi nggak usah antar peserta itu beda, soalnya diacak ya nggak akan sama gitu ya. Fokus aja ke soal, ke layar yang ada di kalian gitu ya. Sip. Selanjutnya kalian ngebaca soalnya bolak-balik, fokus aja pada yang soal yang sulit. Jadi jangan dahulukan yang gampang dulu. Jangan fokus kalau kalian nemu yang sulit, aduh apa ya, aduh apa, bolak-balik kalian tuh sampai habis waktu di soal yang sulit itu nggak boleh ya. Kalau dirasa sulit, lewat dulu gitu ya, lewat dulu aja, cari yang mudah dulu gitu ya. Jadi kalian habis waktu di sana, kan satu soal 1 menit tuh ya. Oke, jadi efektifkan waktu, nggak boleh bolak-balik. Kemudian kalian datangnya telat datangnya nggak boleh. Jadi kan minimum kan harus misalkan kalau mulai jam 8 waktu Indonesia Barat, jam 7 tuh udah ada di tempat lokasi ujian, kan dikarantina dulu. Kemudian kalian nyiapin dulu apa yang harus dilengkapi, persyaratan, di absen dulu kan, apa dulu, bagiin pin dulu. Jadi kalau telat, udah nggak bisa ngikutin ujian, sayang gitu ya. Oke, next. Kemudian saat ngerjain soal, pada saat masuk kalian udah deg-degan duluan. Aduh, deg-degan mau wajar ya, tanda kalian hidup. Maksudnya gugup gitu ya, gugup gitu kan, pada mungkin 5 menit pertama, 10 menit pertama masih wajar gitu ya. Pada saat masuk ruang ujian gugup. Tapi kalau gugupnya berkelanjutan sampai 1 jam kalian masih gugup gitu kan, wah ambiar, udahlah ambiar, nggak bisa ngerjain, blank aja apa yang sudah kalian pelajari, blank kalau kalian gugup ya, nggak boleh gugup gitu ya. Nah, yang selanjutnya overconfidence. Overconfidence tuh naon sih Pak? Apa sih Pak overconfidence? Jadi overconfidence itu terlalu pede lah ya, terlalu pede sehingga kalian lengah, baca soalnya tuh terlalu cepat gitu. Ini mah gampang, ini gampang, terlalu gampang gitu, terlalu ngegampangin. Jadi kalian nggak fokus, lengah gitu ya, lengah. Kalau terlalu percaya diri jadinya lengah. Your confidence is your your overconfidence is your weakness tuh katanya. Jadi jangan terlalu overconfidence gitu, bahaya juga. Confidence perlu, tapi overconfidence tidak boleh. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu ya. Selanjutnya apa? Kalian nih kebanyakan nih kadang lupa kelengkapan yang harus dibawa karena buru-buru, nggak disiapin dari awalnya. Contoh identitas tuh, kalian lupa bawa kartu identitas ya, KTP, kalian lupa bawa, SIM nggak dibawa gitu ya, padahal itu perlu diperlihatkan. Kemudian bukti screenshot pada Zoom, kalau pada Zoom ya lupa dibawa gitu ya. Jadi itu bisa bikin nambah kalian gugup tuh, bisa menghambat kalian masuk ujian tuh kalau kelengkapannya nggak dibawa. Jadi segala sesuatunya dipersiapkan terlebih dahulu sehari sebelumnya ya. Oke, kudu disiapin sebelumnya dong. Nah, tadi yang nggak boleh. Nah, sekarang yang harus diketahui, yang wajib diketahui, apa saja yang harus dilakukan? Kita lihat. Ya doa dulu. Yang pertama ya pasti berdoa dulu. Selain ikhtiar kalian belajar, ya doa juga wajib gitu ya. Kan supaya dilancarkan, dan intinya mah supaya lulus gitu ya. Doa dulu. Jadi untuk salah satu untuk ngehilangin gugup juga tadi kalian berdoa dulu, kasih keyakinan gitu ya. Kemudian jangan lupa maem dulu, makan sarapan dulu.
jangan ini mah ya, kebanyakan kan orang udah mah malamnya begadang, paginya pagi-pagi kesiangan, lupa makan karena buru-buru sarapan, pas ngerjain kan 3 jam tuh, hipoglikemi, lihat layar keleyengan karena lapar, kerubuk bikin kalian gak fokus gitu ya. Sarapan dulu lah intinya ya, isi bensin dulu gitu kan, tapi jangan terlalu banyak, nanti mulas pula pas ujiannya. Intinya mah sarapan, makan secukupnya, jangan berlebihan. Lanjut. Nah, pada saat ngerjain soal kalian harus yakin gitu ya, yakin. Intinya yakin tuh yang sudah kalian pelajari, yang betul-betul yang dianggap mudah itu kudu yakin, jangan berubah-berubah. Yakin nggak ya? Ini nggak ya? Ini nggak ya? Nah, untuk dapat keyakinan itu tuh kalian harus persiapkan, belajar dulu gitu ya. Harus tahu konsep-konsep inti teorinya apa, kata-kata kuncinya apa. Nah, di sini kita bisa dapat gitu ya. Di channel Ruang Ukom ini akan kita bahas bagaimana per teorinya. Jadi intinya kalian ikutin aja video ini ya, supaya kalian yakin, nggak ragu-ragu gitu ya. Oke, gitu ya. Lanjut. Prioritaskan soal yang mudah. Jangan ngotok aja pada soal yang sulit kan, tadi itu nggak boleh ya. Jadi pilih aja yang mudah, yang kalian yakin itu kalian bisa, itu dahulukan itu ya. Dahulukan. Kalau dianggap susah ya lewat dulu aja. Efektifkan waktu. Pak, kalau soalnya dirasa susah gimana? Ya itu mah kalian yang nggak siap persiapan dulu atuh. Nggak nonton channel ini, kurang nonton, kurang gawe aja. Pokoknya share ya, pokoknya share, tong hilap, jangan lupa share supaya bisa lulus berjamaah gitu ya. Oke, pastikan semua soalnya dijawab, karena nggak ada yang kalau salah minus, nggak ada gitu ya. Jadi kalau kalian waktunya masih nyisa gitu ya, recheck dulu semua jawabannya di soal soalnya sudah dijawab belum. Nah, kalau misalkan ada nyisa jawaban yang kalian anggap sulit tadi, pakai logika umum aja lah gitu ya, jangan hitung kancing gitu ya. Nanti di video-video nanti selanjutnya bakal diajarin tuh kalau nemu yang susah tuh gimana caranya. Pokoknya supaya kita tetap berkarya ya, share sebanyak-banyaknya, subscribe juga jangan lupa, supaya kita semangat bikinnya juga gitu ya, karya kita gitu ya. Sok Soloyong, lanjut. Baca lead in dulu. Nah, sudah nih. Jadi jangan baca vignette dulu ya. Baca lead in. Pak, lead in teh apa sih? Lead in tuh apa? Lead in tuh pertanyaan intinya. Jangan soal ceritanya dulu, lead innya dulu. Contoh apa? Yang dibaca tuh pertanyaannya dulu, apa masalah pada pasien, kemudian apa tindakan selanjutnya. Baca itunya dulu, apa yang dimaksud dari pengen kemana sih pertanyaannya tuh. Jadi kita fokus baca vignette-nya, baca pertanyaannya tuh, data intinya tuh apa saja gitu ya yang harus kita cari. Jadi contoh di sini kan kata kuncinya lead in-nya gini kan, apa masalah keperawatan pada pasien tersebut. Nah, kata kuncinya masalah keperawatan, berarti cari data mayornya mana yang paling banyak gitu ya. Next. Nah, baru setelah baca lead in, lihat di vignette. Di vignette itu biasanya isinya ada keluhan utama, ada data klinis. Data klinis sama keluhan utama tuh biasanya kita cari data-data mayor terhadap masalah keperawatannya atau ngarah ke tindakannya mau kemana. Kemudian tempat pelayanan. Pak, maksud tempat pelayanan gimana? Gini, contoh pasien dirawat di ruang penyakit dalam. Oh, berarti itu soalnya soal KMB tuh. Masalahnya gini, nantinya di video-video selanjutnya nanti trik setiap mata ajar itu berbeda. Jangan disamaratakan. Kalau KMB triknya seperti ini. Beda, jangan disamaratakan dengan kalian ngejawab soal di jiwa. Beda lagi triknya, soal di komunitas beda lagi triknya gitu ya. Jadi tempat pelayanan itu mempengaruhi juga dalam trik cara menjawab soal. Kemudian ada pengecoh. Nah, nanti
kalian tuh harus bisa bedain mana pengecoh, mana data utama gitu ya. Ini bakal kita ajarkan di video tuh ada gitu ya, video selanjutnya itu ada. Kemudian perhatikan kata kunci. Kata kunci itu yang tadi masalah keperawatan, berarti yang ditanya tentang masalah keperawatan. Kemudian tindakan, berarti yang ditanya adalah tindakan. Kalau tindakan berarti kita harus cari tindakan sebelumnya, atau apa evaluasi ya, yang dicari berarti evaluasi, harus tahu masalah keperawatannya dulu kayak gitu ya. Lanjut. Nah lanjut kan setelah ada lead in, vignette, baru ke pilihan jawaban, atau bisa skimming langsung sekaligus semuanya bisa tuh. Untuk pilihan jawaban lihat settingnya, tadi saya udah ngomong ya setting, karena menentukan settingnya mau KMB, mau maternitas, mana itu beda caranya gitu kan. Kemudian untuk memprioritaskan pilihan jawaban tadi, prioritas kalau ditanya masalah keperawatan, contoh di KMB gitu ya, KMB KGD itu biasanya sama anak. Pakai hierarki kebutuhan Maslow, jadi oksigenasi dulu, cairan, nutrisi, aman nyaman, dan selanjutnya pakai hierarki itu. Kemudian cari yang paling mengancam nyawa dulu jawabannya, prioritasnya gitu ya. Kemudian prioritas waktu, kalau ini biasanya di manajemen, tindakan juga kalau pertanyaan tindakan, prioritas waktu. Setelah tindakan ini selanjutnya apa, itu pertanyaannya lebih ke sana gitu ya, gitu. Sip. Contoh nih, contoh pen. Nah ini akan ada soal. Nah kita baca apa dulu tadi, lead in dulu kita baca. Di lead in kita cari kata kunci yang ditanya ini kan, masalah keperawatan, kata kunci. Nah kemudian baru kita ke vignette, ke soal cerita. Ini soal cerita. Nah dalam soal cerita itu kan ada pasiennya, data pasien. Nah laki-laki usianya 60 tahun, dirawat di ruang di rumah sakit atau penyakit dalam. Ini settingnya kan. Nah kemudian ada diagnosanya atau keluhan utama, dia menderita stroke. Kemudian ada data pengkajian. Nah kesadarannya menurun. Nah bunyi napas terdengar ngorok. Nah, lemah tubuh sebelah kanan, refleks menelan menurun, terdapat parese pada otot wajah. Yang ditanya masalah keperawatan, cari yang mengancam nyawa dulu. Jadi masalah keperawatannya apa? Bersihan jalan napas tidak efektif. Semudah itu para nurse. Makanya ikutin aja, jangan lupa share, like, subscribe, komen juga atuh rame biar seru gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa sekali lagi share, like, subscribe, dan komen biar rame. Nah, sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.